Kita akan bersama-sama mendengarkan keynote speech dengan topik Responsible and Trustworthy Use of AI in the Financial Services Sector yang akan disampaikan oleh Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Bapak Muhammad Ihsanuddin. Kepada Bapak Muhammad Ihsanuddin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Hasan Fauzi, Kepala Eksekutif IAKD, sebutannya begitu Pak Pandu. Dan juga tentunya para ketua asosiasi, khususnya Pak Pandu Sahrir dari Aftek, kemudian Pak Ronald Wijaya dari AFSI, Pak Enci mana ini? Pak Enci atau yang mewakili dari AFPI, kemudian dari Aludi dan beberapa asosiasi lainnya yang hadir, dan juga tentunya Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, dari Kementerian Perdagangan, dari Kemenparekraf, Menkominfo, dan yang lain, serta Kepala KOKR OJK se-Indonesia, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, pada hari yang kedua acara IFSE 2023 ini kita bisa hadir dengan kondisi yang segar bugar, sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin Pak Ketua OJK bersama-sama dengan para ketua dari asosiasi fintech telah membuka dan sekaligus juga melakukan launching Code of Conduct khususnya terkait dengan AI. Maka dari itu, dari beberapa substansi dari Code of Conduct, kalau kita perhatikan secara seksama, tentunya kita ke depan diharapkan akan bisa mampu menjalankan daripada asosiasi-asosiasi dan para anggotanya di dalam berkiprah di dalam dunia teknologi informasi ke depan. Karena beberapa yang ada di dalam guideline tadi, itu yang pertama itu sudah menyebut berasaskan Pancasila. Nah, ini cocok sekali dengan Ketua Aftek, di mana yang penting ke depan Indonesia maju, siapapun presidennya dan apapun asosiasinya. Nah, prinsip itulah ternyata dimasukkan di dalam salah satu Code of Conduct di AI tersebut. Nah, tentunya ada juga salah satu substansi itu adalah bahwa harus bermanfaat. Jadi bermanfaat bukan hanya bagi asosiasi dan anggotanya, tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian ada juga kewajaran dan fair. Nah, itu teman-teman juga jangan hanya dibaca. Jadi yang namanya Code of Conduct itu dalamnya sudah sangat dalam itu. Anggaplah itu sebagai kitab suci kedua dari teman-teman di asosiasi. Nah, kemudian juga di situ juga ada
yang namanya transparan. Kemudian juga tentunya ini terkait dengan teknologi, itu harus ada sisi kehandalan dan keamanan. Nah, beberapa poin pokok tersebut, tolong teman-teman ini menjadi pedoman yang sungguh-sungguh dapat dilaksanakan dan dihayati bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Januari yang lalu, tepatnya tanggal 12, kita tahu bersama bahwa pemerintah bersama-sama dengan DPR telah sepakat dan mengundangkan, yaitu Undang-Undang P2SK, yang juga dikenal sebagai Omnibus Law di sektor keuangan. Nah, disitulah sebagai titik tonggak awal mula industri yang kita cintai bersama ini secara formal terstated di dalam Undang-Undang P2SK tersebut. Kalau kita cermati undang-undang tersebut, itu ada 17 peraturan perundang-undangan yang terdampak daripada Omnibus Law di sektor keuangan tersebut. Di situ secara eksplisit sudah mulai memperkenalkan bisnis-bisnis baru yang di dalamnya terkait dengan masalah ITSK. Kemudian ada juga terkait dengan bullion, usaha bullion, atau kalau di luar negeri bullion bank. Nah, kemudian juga di sana dikenalkan terkait dengan masalah bursa karbon juga mulai dikenalkan secara eksplisit di undang-undang itu. Nah, disitulah bukti nyata bahwa pemerintah kita sangat mendukung dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, sehingga disitulah di undang-undang itu secara eksplisit merupakan payung hukum atau guidance di dalam kita membuat suatu regulasi turunannya ke depan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebetulnya sebelum undang-undang itu diundangkan, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2022 terkait dengan masalah pengembangan ekonomi digital nasional. Nah, di situ juga sudah mulai diperkenalkan namanya artificial intelligence atau AI yang code of conduct-nya telah di launching kemarin. Disitulah bukti nyata bahwa pemerintah sangat mendukung upaya kita semua yang berkiprah khususnya di dalam teknologi informasi yang ke depan akan lebih dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat ke belakang sejenak, di negara khususnya yang punya investor di sektor teknologi informasi ini, yaitu di China. Kita ambil contoh sejak mereka mengeluarkan yang namanya sebetulnya awalnya juga hanya Code of Conduct, kemudian diresmikan menjadi suatu SRO tahun 2016. Di sana mulai terjadi disrupsi di sektor khusus fintech, tapi lebih kepada P2P lending. Sejak awal terjadi euforia fintech peer-to-peer lending di China sampai dengan akhir 2018, ada sekitar 4.334 fintech yang berguguran di sana. Nah, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, sehingga pada sejak 2020 di sana sudah tidak ada lagi fintech baru, perizinan fintech baru tidak ada. Yang sekarang adanya hanya sekitar 300-an fintech peer-to-peer lending di China. Nah, ini analogi dengan di negara kita, anggotanya Pak Enci sekarang itu yang berizin secara resmi di OJK tinggal 101 perusahaan.
Nah, ketika itu memang terjadi euforia yang cukup dahsyat, sehingga sempat ada yang terdaftar di OJK itu sampai 168 perusahaan. Nah, sekarang tinggal 101. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang masih menghuni di RS, bukan di rumah sakit, ini Regulatory Sandbox di OJK, itu masih 99. Nah, moga-moga ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini setelah Pak Hasan masuk, ini dikulik-kulik semua, kita stok opnam, semoga segera ada kepastian nasibnya seperti apa, apakah direkomendasikan, apakah disuruh melengkapi persyaratan, apakah dikembalikan atau mereka mengembalikan, terserah. Nah, ini ke depan akan menjadi fokus dari KE-IAKD, sehingga tidak ada pikiran-pikiran atau tanda tanya dari teman-teman pelaku, ini nasibnya bagaimana? Saya kok mondok di RS sampai bertahun-tahun, tidak ada kejelasan nasibnya, apakah sembuh atau perlu perawatan yang masih cukup lama. Nah, hal-hal inilah menjadi pelajaran tentunya bagi regulator dan juga bagi kita semuanya, para pelaku, untuk sama-sama menengok kepada diri kita masing-masing untuk kebaikan ke depan. Kemarin Pak Ketua di dalam ngobrol-ngobrol informal, kita itu di dalam membuat suatu inisiatif-inisiatif selalu di depan. Tetapi ketika sudah menjelang garis finish atau finishing touch-nya selalu keduluan dari Singapura. Nah, ini Pak Pandu paham untuk hal-hal seperti ini. Nah, sehingga bagaimana kita itu dari inisiatif sampai kepada finish itu kita, soalnya segala sesuatu selalu kita ketinggalan kepada negara tetangga kita yang notabene sumber daya alamnya itu sangat tidak ada atau sangat terbatas. Tetapi mereka SDM-nya sangat unggul dan kemajuan teknologi dan kebijakan-kebijakannya sangat proaktif, dan juga tentunya gampang sekali mereka mengundang para investor atau orang-orang yang ahli di bidang informasi dan teknologi. Nah, pelajaran-pelajaran itulah yang perlu menjadi perhatian kita semua, sehingga kita juga bisa menangkap peluang-peluang, karena kita sangat diuntungkan dengan adanya bonus demografi yang sangat besar, kemudian sumber daya alam yang juga sangat banyak, dan tentunya inisiator-inisiator muda teknologi informasi itu dari kita juga cukup banyak. Nah, kalau ini tidak kita manage dengan baik, dan pemerintah sudah cukup banyak membantu di bidang regulasi, dan tentunya kami di OJK akan selalu bahu-membahu mendiskusikan rule making, rule proses akan kita jaga sedemikian rupa bagaimana mengembangkan dan memperkuat industri yang kita cintai ini. Jadi demikian Pak Hasan, Pak Pandu, dan Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat semuanya yang bisa saya sampaikan. Dan tentunya kami terima kasih sekali lagi atas nama OJK kepada asosiasi yang telah bersama-sama bahu-membahu menjalankan kegiatan ini sejak tahun 2018. Semoga ke depan kegiatan ini semakin baik dan tentunya semakin inklusif dan semakin banyak pesertanya dan semakin bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.